Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, bagaimana keadaannya, kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan bersemangat. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang susunan pegas. Seperti apa? Oke, kita review dulu ya praktikum hukum Hooke yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nih, ketika kita punya pegas dengan konstanta 200 Newton, kemudian kita berikan gaya padanya. Yang pertama kita ambil data sebesar 20 Newton ya. Maaf. Nah, ini. Yang pertama kita ambil data 20 Newton. Nah, kita lihat ada pertambahan panjang sebesar 0,1 meter. Kita tuliskan di tabel. Kemudian ketika kita tambahkan lagi menjadi 40 Newton gaya yang bekerja, maka diperoleh pertambahan panjangnya 0,2. Ketika 60 Newton, pertambahan panjangnya 0,3. Ketika 80 Newton itu 0,4, dan yang terakhir data yang kita ambil adalah 100 Newton, maka hasilnya 0,5 meter. Nah, dari sini bisa kita tabelkan dan grafikkan hasilnya seperti ini. Ada kesebandingan ya. Ketika gayanya kita naikkan, maka pertambahan panjangnya juga semakin naik, sehingga grafiknya naik seperti ini. Nah, kemiringan grafik ini bisa kita cari dari sini ya. Misalkan kita ambil sampel di sini, maka M-nya kita dapatkan dari sini 40 dikurangi 20 dibagi dengan 0,2 dikurangi 0,1, yaitu 20 dibagi dengan 0,1, hasilnya 200 Newton per meter. Selanjutnya kalau kita ambil lagi contoh yang di sini juga akan sama, ini dibagi yang sumbu X ya, sehingga ini kalau kita punya M2 80 dikurangi 60 dibagi dengan 0,4 dikurangi 0,3. Ini 20 dibagi dengan 0,1 sama dengan 200. Satuannya kalau yang atas Newton, yang bawah meter, maka jadinya Newton per meter. Coba kita perhatikan antara M1 dan M2 ini sesuatu yang sama ya, yaitu 200 Newton per meter, nilainya sama. Itu sama dengan konstanta pegas yang kita pakai. Nah, kembali lagi ke percobaan, kalau kita perhatikan ketika F-nya naik, maka pertambahan pegasnya juga naik. Jadi ada kesebandingan antara F dengan delta X. Ini kalau kita buat persamaan sama dengan, maka ini adalah suatu konstanta kali delta X, atau K sama dengan F per delta X. Nah, ini yang dinamakan hukum Hooke ya. Jadi besarnya pertambahan panjang pegas ini akan sebanding dengan gaya yang diberikan pada pegas. Dengan K-nya sama dengan konstanta pegas. Kemudian F-nya gaya yang diberikan dikerjakan pada pegas. Kemudian delta X-nya adalah pertambahan panjang pegas. Jadi rumus ini aslinya kita peroleh dari grafik ini, grafik percobaan, bahwa kemiringannya ini atau garis miringnya ini sama dengan
yang vertikal yaitu F dibagi dengan yang horizontal yaitu delta X, sehingga kita peroleh rumus ini. Oke, itu sedikit review tentang hukum Hooke, percobaan yang kita lakukan kemarin. Nah, selanjutnya dari grafik percobaan tadi kita peroleh seperti ini datanya, grafiknya. Ini delta X-nya, ini F-nya. Nah, kemiringannya tadi adalah K ya. Jika ini kita umpamakan titik A, B, dan C, maka daerah yang diarsir ini di bawah grafik di bawah kurva AB ini, maka kita peroleh luas segitiga ABC. Luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tingginya adalah BC. Nah, AC-nya itu delta X, sedangkan tingginya BC itu adalah F. Kita ingat tadi dari hukum Hooke bahwa F itu sama dengan K kali delta X. Selanjutnya ini setengah delta X kali K kali delta X diperoleh setengah K kali delta X kuadrat. Kalau kita cek satuannya ya, K itu satuannya Newton per meter, sedangkan delta E kuadrat itu satuannya meter kuadrat. Nah, ini satuannya sama dengan Newton kali meter. Kita ingat di bab terdahulu, Newton meter itu sama dengan Joule, yaitu satuan energi. Sehingga ini bisa kita tuliskan setengah K delta X kuadrat, ini satuannya bisa berupa Joule. Atau bisa kita simpulkan apa? Bahwa daerah yang diarsir ini sama dengan energi potensial, energi yang dimiliki oleh pegas. Dengan EP-nya itu adalah energi potensial, kemudian K-nya tadi konstanta pegas, delta X-nya adalah pertambahan panjang pegas. Nah, kalau ada yang nulis bahwa pertambahan panjang pegas itu, ada yang nulis delta Y, tidak apa-apa. Ada juga yang nulis delta L, tidak masalah. Delta X, delta Y, delta L, ini semua yang dimaksud adalah pertambahan panjang pegas atau perubahan panjang pegas ya, tidak masalah. Oke, baru kita lanjutkan ke pokok materi hari ini, yaitu susunan pegas. Ada yang di rumah punya spring bed seperti ini? Nah, pernah berpikir nggak ini susunan pegasnya apa? Nah, saya kasih bocoran, susunan pegas itu ada seri dan paralel. Kira-kira yang seri apa paralel ya? Oke, coba kita lihat pembahasan dulu. Susunan seri pada pegas itu contohnya seperti ini. Jadi gambar yang paling kiri, gambar 1, ini adalah ada 3 buah pegas yang masing-masing punya konstanta pegas K1, K2, dan K3. Ini pegasnya hanya digantung gitu saja, dirangkai, disambung-sambung, belum diberi gaya. Kemudian yang pada gambar 2 ini, di ujung pegas ketiga ini ditarik dengan gaya F1. Di F1 ini bekerja menarik 3 pegas ini. Nah, dari panjang pegas mula-mula, gambar 1 dan gambar 2, kita punya selisih pertambahan panjang pegas yaitu delta YT, delta Y total. Sekian panjangnya ya. Selanjutnya kalau pegas pada gambar 1 dan 2 ini saya potong gambarnya ya, saya bandingkan panjangnya, maka diperoleh pada pegas 1 itu ada pertambahan panjang delta Y1, kemudian pada pegas 2 ada pertambahan panjang delta Y2, dan pada pegas 3 ada delta Y3. Nah, kalau kita lihat tadi yang bekerja pada pegas gayanya adalah F1. Ini akan sama dengan yang dirasakan pada pegas 2 dan pegas 3.
atau kita sebut F begitu saja. Nah, selanjutnya untuk pertambahan panjang pegasnya, delta Y total yang panjangnya sekian ini merupakan penjumlahan dari delta Y1, delta Y2, dan delta Y3. Nah, ada F, ada delta Y. Kita ingat ada apa lagi? Bahwa ini adalah hukum Hooke ya, bahwa F sama dengan K delta Y. Kalau begitu delta Y nya sama dengan F per K. Nah, F per K ini kita masukkan ke sini. F nya yang dikerjakan itu F1 ya, K nya berarti K. Ini karena disusun seri saya beri nama KS. Kemudian yang sebelah kanan delta Y1 sama dengan F1 per K1 ditambah yang ini F2 per K2, yang bekas 3 F3 per K3. Kita ingat pada persamaan yang atas ini bahwa F1 itu sama dengan F2 sama dengan F3 atau sama dengan F gitu saja. Sehingga ini dari masing-masing bisa kita kalikan dengan 1/F, sehingga ini, nah, boleh kita coret seperti ini. Hasilnya bahwa 1/KS itu sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3. Maaf, pencet. Jadi kalau mau mencari konstanta pengganti, bisa juga bahasanya konstanta pengganti pada pegas yang disusun seri ya, maka besarnya adalah 1/K1 ditambah 1/K2 tambah 1/K3, yang mana KS ini adalah konstanta pegas pengganti pada susunan seri. K1 berarti ya konstanta pegas pertama, K2 konstanta pegas yang kedua, dan seterusnya. Jadi kenapa namanya kok konstanta pegas pengganti? Maksudnya 3 pegas yang dirangkai seri seperti ini bisa kita gantikan dengan 1 pegas saja dengan konstanta sebesar KS. Seperti itu. Selanjutnya ada susunan pegas paralel. Di yang gambar kiri ini, gambar 1, ada 3 pegas dijejer, disusun paralel, belum ada gaya yang bekerja. Kemudian yang kanan ini ada gaya yang bekerja sebesar F. Nah, gaya yang bekerja sebesar F ini menyebabkan pertambahan panjang sebesar delta Y. Kalau kita lihat pertambahan panjangnya sama, sehingga delta Y total itu sama dengan delta Y1, yaitu pada pegas 1, kemudian sama dengan delta Y2 sama dengan delta Y3. Nah, kalau kita uraikan gaya-gaya yang bekerja ya pada 3 buah pegas ini, ada gaya total yang bekerja sebesar F. Ini yang dirasakan pada pegas 1 adalah F1, pada pegas 2 adalah F2, pada pegas 3 adalah F3. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa F-nya itu sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, kita ingat lagi hukum Hooke bahwa F sama dengan K delta Y. Sehingga untuk yang total itu sama dengan K total atau K paralel kalikan delta Y total, sama dengan F1-nya sama dengan K1 delta Y1, F2-nya K2 delta Y2 ditambah F3-nya K3 delta Y3. Nah, kalau kita perhatikan delta YT itu sama dengan delta Y1 dan seterusnya, maka ini bolehlah kita kalikan dengan 1/, delta Y, atau kita coret. Nah,
sehingga hasilnya KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Di konstanta pegas pengganti pada susunan paralelnya adalah K1 tambah K2 tambah K3. Bagaimana kalau ada 100 pegas? Ya tinggal menjumlahkan semua. Jadi kalau disusun paralel ini semakin besar ya konstanta pegasnya, semakin sulit untuk diregangkan. Maksudnya bagaimana? Jadi 3 buah pegas yang di paralel seperti ini bisa kita ganti dengan sebuah pegas saja. Kalau digambarkan mungkin nanti pegasnya lebih tebal ya, karena K-nya lebih besar seperti ini. Nah, kembali lagi ke yang tadi spring bed, kira-kira seri apa paralel? Oke, yang jawab seri, yang jawab paralel, jawabannya yang paralel. Jadi biar dia bisa berbagi beban tubuh kita yang tidur di atasnya, makin mentul-mentul ya nanti. Oke, kita lanjutkan. Oh, kok sudah, terima kasih ya. Ya, jadi ini pembahasannya bagaimana kalau ada susunan pegas yang campuran ya. Saya beri contoh. Misalkan ada soal susunan pegas campuran. Misalkan 3 buah pegas. Ini contoh. Ada 3 buah pegas, yang 2 dipasang seri, yang 1 dipasang paralel seperti ini, kemudian ditarik dengan gaya sebesar F. Ininya K1, K2, ini K3. Maka untuk menyelesaikannya, misalkan disuruh mencari konstanta pengganti, konstanta totalnya berapa, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah ini. Kita paralelkan dulu antara K1 dan 2. K1 paralel dengan K2. Paralel gimana? Berarti KP sama dengan K1 ditambah K2. Ini KP-nya. Nah, kalau sudah, gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Ini F-nya. Jadi ini menjadi KP, yang ini K3. Kalau sudah seperti ini, berarti KP-nya akan kita seri dengan K3. Sehingga K totalnya nanti 1/K total dengan 1/KP ditambah 1/K3. Nah, gambar akhirnya seperti apa? Gambar akhirnya berupa 1 pegas pengganti dengan konstantanya adalah konstanta total. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.